Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa 'azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabil mustafa rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa azwaj wa juriyati wa ahli baiti wa ansari khususan mu'alif adil kitab Sayyul Alama Bahrul Fahama Syekh Ibrahim bin Ismail ala risalah al-musammat bi ta'lim ta'alim anna Allah ta'ala yud'alin min barakatihim asrarihim anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah khususan mubarakah ya rabbi arwahina Sayyidil Walid al-Aribila Abi Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir khususan Sayyidil Walid al-Habib Ali bin Abdurrahman segala khususan bagi Ahmad Junaidi ke zaman Sujai ke Jatin Jalani ke Jajar Kasim Najib Bujani ke Atau Ilam ke Abdul Halil Malim Syabi Hadami Habiban al-Mahbub Sultanul Qulub Al-Habib Mundir Bibuat al-Musawak Syekh Ali Jabir Allah Ta'ala yudin barakatihim asrarihim anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah bismillahirrahmanirrahim abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa amatina wa ahwalina wa khalatina wa ikhwanina wa ahwatina wa auladina wa dzurriyyatina wa qarabatina khususan almarhum al-maqbul walidati Isa an Allah Ta'ala yaghfir lahum warhamhum musallisan uhti yujastudi bi jamin hadis berat. Sayyun billahi lahum al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mari kita buka pada halaman 6 ya, 5 baris dari bawah. Bayan bagi likuli muslimin. Coba tolong buka pada halaman 6 5 baris dari bawah. Bayan bagi likuli muslimin. Ketemu ya? Baris paling bawah. Halaman 6 5 baris dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bisanadil muttasil ila sayyil imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum bidarain amin. Qala radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. Bayan bagi likuli muslimin an yastagila fi jami'i awqatihi bi dzikrillahi ta'ala wa du'ai wa tadarru'i wa qiraatil Qur'an wa shadaqatid dafi'ati lil bala. Artinya payan bagi maka sepantasnya ya, sepantasnya seyogianya likuli muslimin bagi tiap-tiap orang muslim. Nih, kalau Anda mengaku sebagai orang muslim, nih idealnya. Diajarkan dalam kitab Ta'lim Ta'alim biar tahu posisi kita sebagai seorang muslim mesti gimana, diajarkan. Ya. Diajarkan oleh pengarang ini kitab ya, likuli muslimin bagi tiap-tiap orang muslim an yastagila fi jami'i awqatihi. Ya, dan dia menyibukkan, ya, menyibukkan diri, ya, menyibukkan dirinya fi jami'i awqatihi, ya, pada tiap-tiap waktunya. Jangan kita merasa orang yang paling sibuk di alam dunia sehingga nggak ada waktu buat kita buat berzikir, ya.
Nggak ada waktu kita, ya, waktu kita buat thalabul ilmi. Ini banyak sekali orang yang seperti itu. Waliyadzubillah. Jadi hendaklah kita menyibukkan diri kita untuk senantiasa kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka berzikir, wa du'ai, dan juga berdoa. Ya, wa tadarrui, dan juga merendahkan diri. Boleh kita di hadapan Allah merasa rendah, ya, agar kita tahu diri siapa sebetulnya diri kita. Apalagi wa qiraatil Quran, dan juga kita menyibuki diri kita dengan membaca Al-Quran. Was shadaqat, dan banyak sedekah. Ini amalan-amalan yang luar biasa. Terlebih-lebih orang ini mengamalkan, pertama dia nggak pernah batal wudu. Dia sholat malam walaupun 2 rakaat, pagi dia sholat duha, dia sedekah, ya, dia baca Al-Quran dengan memahami artinya. Luar biasa ini. Bahkan bukan hanya itu, di dalam kitab diterangkan tuh, wa qala alaihi salatu wassalam, man jalasa indal alim sa'atain. Siapa orang yang duduk di sisi orang yang alim, duduk di sisi orang alim di depan guru kita, berapa lama? Sa'atain, 2 jam kita duduk, ya. Bahkan kalau kita kadang-kadang ngaji lebih, apalagi ngaji sama Sayyidil Walid, Pak Habib Umar 8:30 udah mulai pengajian, ya, dari mulai ratib terus, ya, baca maulid baru ngaji. Jadi kita duduk dari jam 8:30 sampai zuhur, ya, kadang-kadang udah zuhur masih terus ngaji. Berarti lebih dari 2 jam. Tuh, subhanallah tabarakallah. Man jalasa indal alim sa'atain. Siapa orang yang duduk di majlis orang alim, di majlis taklim, sa'ataini 2 jam, au akala ma'ahu luqmatain, atau dia makan bersama orang alim 2 suapan. Ya, dia makan bersama orang alim 2 suapan. Au sami'a minhu kalimatain, atau dia mendengarkan dari orang alim tadi 2 kalimat. Berapa kalimat sudah? 2 kalimat dia dengarkan. Dia mendengarkan, dia menyimak. Ya, dari orang alim tadi apa? 2 kalimat. Au masama'ahu hutwatain, atau dia berjalan bersama orang alim tadi 2 langkah. Ini berapa langkah antum dari rumah? Waduh, orang kalau tahu padilahnya ngaji, nggak ada di rumah ini, ya, mungkin TV dicabut itu kabelnya, dimatiin, nggak ada urusan. Kalau orang tahu tentang hikmah thalabul ilmi, subhanallah. Tuh, wa masya au masya ma'u hutwatain, atau dia berjalan bersama orang alim 2 langkah. Atahullahu ta'ala jannatain, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada orang itu 2 surga. Ya, bukan 1 surga, jannatain, 2 surga. Ya, kullu jannatin mislu dunya marotain. Tiap-tiap surga itu seperti 2 kali dunia. Itu tiap surga, sementara dikasih 2 surga. Itu 1 surga luar biasa itu. Seperti apa? 2 kali dunia. Ya, mislu dunia marotain. Ya, seperti 2 kali dunia. Tuh, masya Allah. Ya, jadi padilah tentang menuntut ilmu itu subhanallah tabarakallah. Dalam hadis lain dikatakan, man sholat sholata ma'al jamaah. Siapa orang yang sholat berjamaah, katakanlah sholat maghrib atau sholat subuh, banyak pengajian ba'da subuh. Bahkan pada isya pun ada, tapi yang paling banyak pengajian pada maghrib. Tuman sholat sholata ma'al jamaati. Siapa orang yang sholat berjamaah, wa jalasa, ya, fi halaqatil ilmi. Setelah dia sholat berjamaah, dia ngikutin tuh, ya, dalam kegiatan thalabul ilmi. Halaqah tuh, halaqah lingkaran ini kayak antum nih. Ini halaqah namanya nih. Ya, luar biasa. Dia duduk tuh dalam halaqah, dalam putaran-putaran ilmu. Wa sami'a kalam Allah,
dan dia mendengarkan kalam-kalam Allah. Ini diucapkan oleh seorang ustadz, habaib, kiai, ulama, mu'alim. Ketika dia mengajar disampaikan pesan-pesan dari Allah berupa Al-Quran, pesan-pesan dari Nabi berupa hadis. Tuh, wa amila bi'i, dan diamalkan. Atahullahu sitatu asya. Maka orang yang mendengarkan, membikin alaqah, mendengarkan ya ucapan gurunya tadi atau ulama tadi atau ustadz tadi dan diamalkan, atahullahu ta'ala sitata asya, niscaya Allah akan memberikan kepada orang itu 6 perkara. Tuh, habis sholat berjamaah ikut ngaji. Kenapa? Yang pertama, arizku minal halal, Allah berikan rezeki yang halal. Asan yang kedua, wayanju min azabil qabri. Nah, kalau kita mau selamat dari alam kubur, jangan pernah berhenti ngaji. Subhanallah. Jangan jauh-jauh dari majlis taklim tuh. Ya. Jadi orang yang setelah sholat berjamaah dia ikut ngaji, ya umumnya pada maghrib, pada isya, pada subuh, bahkan pada dhuhr juga sekarang banyak di kantor-kantor pengajian, atau pada asar menjelang maghrib. Ya tidak tertutup kemungkinan. Itu yang kedua dikatakan wayanju min azabil qabri. Orang tadi akan selamat daripada siksa kubur. Yang ketiga, wayuti kitabahu biyamini. Nanti pada saat pemberian kitab, orang ini yang ketiga Allah berikan kitabnya dari tangan kanan. Subhanallah. Berarti calon surga. Ya, kita berdoa kepada Allah, Allah ma'ti kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, ya Rabb, berikan kitabku dari tangan kananku, dan andai kata kami akan dihisab, hisablah kami dengan seringan-ringannya. Allahumma inni a'udzubika an tutiyani kitabi bisimali ya Rabb. Aku berlindung kepadamu daripada diberikan kitab dari tangan kiri, au mi wara'i zuhri, atau dari arah kanan. Na'udzubillah. Maaf, dari belakang. Au min wara'i zuhri, atau dari belakang punggungku. Itu katanya Pak Ganda, kata-kata dari punggung itu nanti tangannya dia jebol. Keluar nih semua isi perutnya, baru keluar tangannya dari belakang. Begitu maksudnya. Bukan begini, bukan. Saya ngaji sama Sayyidil Walid dalam Habib Ali, waktu pengajian Saraful Umatul Muhammadiyah, kata-kata menerima kitab dari tangan kiri, dia jebol itu luar biasa melalui perutnya. Baru keluar tangannya dari belakang. Waliyadzubillah. Betapa Allah menghinakan orang yang tidak pernah melaksanakan kebaikan. Begini aja udah sekarang menghidup, ikutin ya perintah Allah. Sholat kita sedang kerjakan, tingkatkan biar khusyuk. Ya, perhatikan syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat. Semampu kita, zikir jangan ditinggalkan. Ya, ayo ibadah tingkatkan. Udah sekarang begitu aja. Jangan kita jauh dari majlis taklim. Ya, apalagi sampai ninggalkan sholat, apalagi subuh. Allah. Tuh orang, kalau ciri-ciri orang gak berkah, orang yang tidak sholat subuh. Jangankan dia gak sholat, dia habis bangun subuh tidur lagi, itu gak ada keberkahan. Kata orang tua dulu, kalau orang tidur habis sholat subuh, rizki lu kepatok. Bener Pak. Nah subuh udah habis pagi. Allah. Kue gemblong, gulanya udah menyenyi. Iya, udah kagak enak dimakan. Saya kalau kesiangan tuh ada tuh ya, makanan enak gitu. Bihunnya enak, lontongnya. Jam 7 udah habis. Nggak dari tadi, orang kata tadi lagi habis main subuh, lonjor, lelenggutan, pules. Bangun jam 7 kita berangkat, udah habis. Rizki lu kepatok. Ya Allah, tuh lihat subhanallah tabarakallah. Tuh Allah berikan keberkahan yang luar biasa. Ya, tuh. Yang keempat, wa yamuru ala sirati kalbarkil khatib. Nanti orang yang apabila dia habis sholat berjamaah dia ngaji, dia bikin lingkaran begitu, dia bikin halaqah, didengarkan pengajian tuh. Ketika guru menyampaikan Quran dan Sunnah dia simak, apalagi dia bawa kitab. Dia catat hal-hal yang penting, ya, menjadi tambahan ilmu buat dia. Yang keempat adalah wa yamuru ala sirati kalbarkil khatib. Nanti dia akan berjembat di jembatan Siratul Mustaqim
kecepatannya seperti kilat menyambar. Masyaallah. Ayo, ente bisa nggak moto kilat? Kilat lagi bercahaya, ente foto bisa nggak? Ini ahli IT, bisa nggak? Nggak bisa. Kalau beli ente sama kecepatan kilat, nanti orang itu berjembat di jembatan Shiratal Mustaqim, kalbarkil khatib, seperti kilat menyambar. Kayak apa cepatnya? Ini bukan lamunan kosong, ini Nabi yang ngomong. Masih kagak percaya juga. Nabi yang bersabda, saya cuma nyampein doang. Jadi kalau kita amalkan, dapat doa dari Nabi. Amin. Ya Rabbal, subhanallah. Yang kelima, ya, wa yussaru ma'an nabiyyin. Tuh, diantaranya tuh, Masya Allah tabarakallah. Nanti orang itu nanti dibangkitkan, dikumpulkan bersama para nabi. Amin. Sebab kita salat berjamaah mengaji, dikumpulkan bersama nabi nanti. Dari kiamat nanti dikumpulkan bersama nabi. Buananya itu yang keenam adalah wa banallahu lahu baitan fil jannah. Dan Allah Subhanahu wa taala bangunkan, ya, untuk orang itu baitan fil jannah, istana di dalam surga. Masya Allah. Allah berikan istana di dalam surga. Daripada apa tuh? Min yakutatin homro, dari mutiara berwarna merah. Yakut homro, dari mutiara berwarna merah. Lau arbauna baban. Itu luar biasa. Surga tadi punya 40 pintu. Satu pintu aja antara langit dan bumi, punyanya 40 pintu. Coba orang paling kaya siapa di alam dunia? Yang rumahnya mungkin paling top, mungkin 10.000 meter dibangun semua. Rumah kayak apa 10.000 meter? Kolam renang apa, taman, ternyata nggak ada apa-apanya dibandingkan orang yang sholat berjamaah ngaji. Ini Ustadz Maulana ngajak terus, ayo diingetin, dia bikin tuh luar biasa. Semacam spanduk kecil ditujukan kepada jamaah, ayo ngaji. Ya, yang minggu pagi ngaji, yang malam, ya, luar biasa, malam Senin. Ya, beberapa guru diundang kemari. Ya, dengan berbagai macam kitab. Dan juga mungkin beberapa karakter guru diundang biar bersinergi, biar kita punya pilihan. Walaupun ngaji nggak boleh pala pilih, mungkin kalau ada orang yang maunya begitu ngajinya. Ya, nah seperti itu tujuannya apa? Biar ayo siarkan masjid kita. Insya Allah. Nah itulah nanti kalau toh orang yang senantiasa waktu-waktunya diisi dengan apa? Dengan kegiatan zikir dan doa dan thalabul ilmi. Amin ya rabbal alamin. Wa shadaqati dafi'ati lil bala. Dan banyak sedekah itu bisa menolak bala. Banyakin sedekah. Menuntut ilmu disuruh banyak sedekah biar bala nggak turun. Nah apalagi sekarang ini kita sudah maklum, hampir 1 tahun udah. Dari tahun kemarin tuh pengajian udah gak ketahuan juntrungannya. Penutupan udah kagak karu-karuan. Ditelepon saya, Ustaz, pengajian sampai di sini, kenapa? Gak pakai tawakufan. Kenapa demikian? Karena keadaan udah seperti ini. Dan sekarang kita jangan salahkan siapa-siapa. Ayo kita doa kepada Allah, kita curhat kepada Allah di atas sejadah, di sepertiga malam akhir, nangis di hadapan Allah, teteskan air mata kita, munajat kepada Allah agar insya Allah Ramadan yang akan datang badai sudah berlalu. Amin. Bejaman kalau besok masih ada corona juga, aduh, ultum kagak ada. Sepi amat Ramadan. Sholat masih jaga jarak. Ubin di perong-perong. Karpet digulung. Sebetulnya secara jujur kagak enak. Ya cuman keadaan kita ikut protokol kesehatan. Kan gubernurnya ente yang pilih. Kalau kita mau tunduk kepada protokol kesehatan, ya prokes siapa lagi? Tapi paling tidak kita berdoa, udah jangan nyalakan siapa-siapa. Ayo kita muhasabah. Ya, begitu. Di antaranya sedekah itu apa? Was shadaqati dafi'ati
sedekah itu dia bisa menolak apa? Lil bala, kepada bala. Wa yas'alullah ta'ala al-afwa wal afiyah. Dan meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, ya, al-afwa wal afiyah. Tuh, pengampunan dan juga apa? Kesembuhan. Minta sama Allah tuh. Ya, minta kepada Allah al-afwa wal afiyah. Ya, pemaafan Allah, pengampunan Allah, dan juga wal afiyah, dari kesembuhan dari Allah. Di mana? Di dunia wal akhirah. Baik di alam dunia maupun di alam akhirat. Minta kepada Allah. Tujuan apa? Liyasunnahullahu ta'ala, supaya Allah menjaga, memelihara, melindungi. Ya, melindungi Allah Subhanahu wa taala daripada apa? Anil bala, daripada bala, ujian. Wal afat, daripada kehancuran. Apa? Atau beberapa penyakit. Ya. Fa innaman ruziqad du'a. Kenapa? Maka sesungguhnya orang yang diberi rizki berupa apa? Bisa berdoa. Ini kita bisa berdoa, rizki dari Allah. Banyak orang udah gak mau baca doa sekarang. Habis sembahyang kabur aja begitu. Sedangkan tarku doa maksiat. Orang ninggalin doa maksiat. Ya, kayak gak punya hajat kepada Allah. Zaman lagi begini masih gak mau baca doa juga. Padahal Allah katakan tuh, ud'uni astajib lakum, mintalah engkau kepada aku, ini saya aku Tuhanmu, akan terima doa kalian semua. Bahkan kalau kita baca suratul Fatihah, itu sebuah permohonan kepada Allah. Makanya orang seboleh-boleh, bukan seboleh-boleh, wajib kalau baca suratul Fatihah biar benar. Karena setiap ayat Allah jawab. Setiap ayat Allah jawab, biar betul-betul hadir hati kita. Kenapa? Kita sedang munajat kepada Allah dan permohonan kita didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Ya. Fa inaman ruziqad du'a. Maka sungguhnya orang yang diberikan rezeki bisa berdoa. Lam yuhram al-ijabah. Maka dia tidak dihalangi. Tuh, untuk apa tuh? Ya. Tidak dihalangi orang itu daripada apa? Daripada ijabah. Jadi orang yang senantiasa berdoa, Allah tidak halangi dia daripada ijabah. Pasti Allah terima. Cuman masalahnya ada yang langsung, ada yang nanti di akhirat. Orang nih kalau tahu doanya semua diterima di akhirat, di alam dunia dia nggak mau dikabul. Kalau dia tahu betapa pentingnya nanti ketika dikabul di akhirat. Dia katakan, ya Allah ya Rabb, coba doaku selama aku mohon kepada engkau, kau tidak berikan di alam dunia, di akhirat saja. Masya Allah. Dan kebanyakan orang gak sabar, pengen buru-buru, pengen cepet-cepet, begitu. Padahal di akhirat lebih penting daripada di alam dunia. Tuh, subhanallah. Fa in kanal bala'u, maka kalaupun terbukti atau terjadi bala itu turun, muqaddaron yusibuhu, dikira-kirakan maka akan ya kena musibah itu, ya la mahallata, dan tidak akan salah lagi. Udah nggak ada jalan lain, pasti akan turun itu bala. Kita udah baca berdoa sudah, tapi bala akan turun. Ada takdir ada dua, ada takdir mu'alaq, ada takdir mubrom. Kalau mu'alaq mungkin yang bisa dengan kita baca doa dihindarkan sama Allah. Kalau mubrom udah pasti. Andai kata itu musibah, bala akan turun kepada kita. Walakin yuyassiruhullahu ta'ala. Akan tetapi akan dimudahkan tuh. Ya, terhadap orang itu dari Allah Ta'ala. Bebannya gak berat. Kalau dia gak baca doa, mungkin minimal hancur orangnya, hancur kendaraannya. Karena dibaca doa, helmnya doang yang rengat, sama kakinya lecet dikit, motornya tetap gak apa-apa, orangnya tetap sehat. Cuma lecet dikit dah, lecet dikit, sama spionnya pecah dikit, gak apa-apa, sama helm rengat bisa dibeli. Kalau pala ente yang rengat, pala ente ger-ger otak gimana? Sebab baca doa tuh diringankan sama Allah. Udah pasti kekuatan doa itu luar biasa. Jangan pernah berhenti berdoa. Boleh keluar dari rumah, baca bismillahi amantu billahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah.
Naik mobil baca lagi subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bergegas tuh, apa ente jalan atau motor jalan atau mobil jalan. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla an azila au uzala an ajama au ujlama an ajhala au yujhala alayya. Berangkat terus, jangan berhenti mulut kita berzikir kepada Allah. Andai kata kena musibah, pala putus dari leher, iman ke bawah. Tangan kita hilang, tetap iman ke bawah. Kaki kita patah, tetap iman ke bawah. Kalau kita baca doa. Tapi berapa banyak orang utuh, mati utuh di tempat tidur, nggak ada yang luka, tapi sayang beribu sayang, imannya nggak ke bawah. Tobat, hartanya belum dizakatkan, belum diinfakkan di jalan Allah, ilmunya belum diamalkan, waktunya belum digunakan untuk berangkat ke masjid, sholat berjamaah, ikut pengajian. Allah keburu mati. Inilah orang yang paling bangkrut di alam dunia. Astagfirullahaladzim. Bangkrut itu orang yang paling menyesal. Ya, nggak ada gunanya menyesal, karena nggak bisa kita balik ke alam dunia lagi. Tuh, subhanallah. Ya, jadi walakin yusarihullah, ya, walakin yuyassiruhullahu taala alaih. Tetapi Allah akan mudahkan tuh, ya, kepada orang itu. Wa yarzuquhu sabra, dan Allah akan memberikan rizki kepada orang itu, kepada sabar, diberikan kesabaran. Sebab apa jadi sabar? Bi barakatid du'ai, dengan berkah dia baca doa. Ini kelihatan ringan dan pengaji, tapi inilah doa. Doa muhul ibadah. Doa adalah sumsumnya ibadah. Jangan lupa berdoa. Udah, bismillah. Lagi sembahyang, doa. Ayo doa biar banyak. Sembahyang sujud terakhir, doa. Jangan berhenti kita berdoa. Lagi duduk, ya kosong, doa. Ngapain ngobrol gak karu-karuan? Gak pernah mau berpisah sama handphone. Doa gak dibaca. Ya, baca doa, zikir. Apalagi di bulan Rajab, bulan istighfar, bulannya Allah, bulan dimana Allah membukakan pintu ampunannya kepada hamba-hambanya yang banyak dosa. Ayo baca tuh ayatnya. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfaralahum rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Baca itu, maaf, rakaat pertama. Rakaat kedua setelah Fatihah baca lagi. Wa may ya'mal su'an aw yajlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Baca. Itu kita minta apa? Allahumma rizukna taubatan nasuha qoblal maut. Ya Allah, berikan kami bisa taubat dengan taubatan nasuha. Ayah Haji Ahmad, kita kalau malam bisa tahajud, nggak tidur nunggu subuh. Setelah itu menjelang subuh kita ke masjid. Setelah sholat, setelah adzan kita zikir. Adzan, sholat 2 rakaat, rakaat al-fajri, enggak usah dusni. Rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Itu orang yang bisa sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, tuh miliarder kalah. Tuh di Emirat Arab, orang yang rumahnya, kamarnya, tempat tidur dari emas, nggak ada artinya. Mobilnya aja dari emas. Oh, di tengah-tengahnya ada kolam renang, kamarnya 18. Tiap kamar istri usianya 17 tahun, mujehna. Eta ping-ping mini bodas ngeunahun. Pak ini dedetkeun. Cantik banget tuh perempuan. Gak ada artinya. Ketimbang kita bisa sholat 2 rakaat sebelum subuh. Seger, masih ngantuk, kopi dah. Seperempat gelas aja. Apa gulanya seujung sendok. Gulanya gula aren dikit. Seger berangkat ke masjid. Allah nikmatnya. Pas kita sholat 2 rakaat, baca luar biasa. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Berapa? 100 kali. Kita pulang luar biasa. Sarapan udah matang. Nasi goreng daun mengkudu sama telur ceplok udah siap.
sama teh panas segelas gede, kita minum, set, nunggu matahari naik, kita ke lapangan berjemur. Allah. Masuk lagi jam 9 kita sholat duha. Habis sholat duha kita ngantuk, tidur sebentar buat kailulah, buat nanti sholat duhur. Hidup kalau begitu nikmat. Apalagi coba? Itu udah nikmat betul hidup udah. Manfaat. Waktu-waktu kita gunakan buat ibadah kepada Allah. Subhanallah. Allahumma ya Rabb, Allahumma fir ya Allah, ampunilah. Illa ta'alama minan nujum, kecuali tatkala orang belajar ngaji, belajar ilmu daripada ilmu apa? Nujum, perbintangan. Jadi kalau memang belajar ilmu perbintangan itu nggak boleh, ilmu tentang nujum. Tetapi di sini dikatakan tuh, ya begitu, qadroma yu'rafu bihil qiblah. Boleh kita belajar perbintangan sekedar untuk mengetahui arah kiblat, boleh. Karena kalau kita nggak belajar kita nggak tahu. Punya kompas misalnya. Wa awqatus shalah. Ya, dan juga mengetahui tentang apa? Waktu-waktu salat. Belajar perbintangan boleh buat mengetahui waktu salat. Payajuzu zalika. Tuh ya, payajuzu zalika, maka demikian itu boleh. Kita belajar ilmu perbintangan sekedar buat apa tadi? Buat mengetahui tentang kiblat dan mengetahui waktu sholat. Ya, sampai di situ. Mudah-mudahan besar manfaatnya. Intinya jangan pernah berhenti berdoa kepada Allah. Terus nantiasa tingkatkan kita baca doa. Kita yakin apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala sudah barang tentu dibalas oleh Allah di alam dunia sampai ke akhirat kelak. Insya Allah. Tafadhal Ustaz.